Siapa yang memenuhi perintah puasa di bulan Ramadan ini, maka dia menjalankan puasa berpahala sebagaimana ada sab'ina faridoh, satu puasa 70 kefarduan fima siwahu, selain puasa. Itu bandingan keutamaan pahala di bulan Ramadan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'a fi wujubi shaumi Ramadan. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, mengenai kewajiban puasa bulan Ramadan. Itu yang menjadi dasar setiap muslim di bulan Ramadan, kemudian menyambutnya dengan penuh sukacita, juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keutamaan yang lainnya. Sebagai dasar dari firman Allah di dalam Al-Quran, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fa'intum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu. Ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada
syukur. Ayat selanjutnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah tadi, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Nah itu ayat yang mendasari tentang kewajiban puasa. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang hukum, kaifiyah, dan ketentuan-ketentuan, keutamaan dan hukumnya atau larangan, perintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan puasa. Maka dalam bahasan selanjutnya adalah tentang dasar puasa daripada Al-Quran. Disebutkan ayatnya tadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jelas bahwa ini menunjukkan perintah kewajiban kepada Allah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan sebelum umat-umatnya Rasulullah sudah juga diwajibkan mereka berpuasa dengan syariat yang tentunya berbeda dengan syariat puasa yang kita alami umatnya Rasulullah SAW. Mengenai hukum-hukum nanti dijelaskan dalam bab berikutnya. Ini sebagai dasar kewajiban puasa bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah dasar hadis Rasulullah SAW mengenai kewajiban puasa. Nomor 1, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah. Yang pertama, pondasi Islam adalah bersyahadat Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pondasi yang kedua adalah wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat 5 waktu yang fardu yang kita kenal dengan salat fardu atau maktubah. Wa ita'uz zakah, yang ketiga pondasi Islam adalah mengeluarkan zakat. Sebagaimana nanti dijelaskan tentang zakat di bab berikutnya. Wa hijjul baiti, kemudian haji ke Baitullah, wa shaumu Ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini dasar daripada hadis Rasulullah berkenaan dengan kewajiban berpuasa yang kita kenal dengan rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, ini puasa Ramadan merupakan rukun di dalam Islam. Rukun di dalam Islam salah satunya adalah puasa bulan Ramadan, maka ini menjadi kewajiban setiap muslim. Hadis yang berikutnya, yang kedua, wa an Abi Muhammad Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ra'si nasma'u dawi sawtihi wala nafaqahu ma yaqulu hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idan huwa yas'alu 'anil Islam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi sahabat atau seseorang ini datang ke Rasul, mendekat kepada Rasul, kemudian bertanya tentang Islam. Maka Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Islam adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Faqala, orang itu kemudian bertanya lagi, hal alayya ghairuha. Adakah yang lain selain itu ya Rasul? Faqala la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali adalah hal-hal yang disunnahkan. Tatawu. Faqala Rasulullah SAW wa siyamu Ramadan, kemudian puasa bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuh. Adakah yang lain selain itu ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Kecuali yang sunnah-sunnahnya yang dianjurkan. Qala wa dzakarolahu Rasulullah SAW az-zakatu faqala. Setelah itu zakat. Kemudian bertanya lagi, adakah yang lain? La illa anta tawwa. Fa'adbara, kemudian pergi. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, walladzi akramaka la azidu ala hadza. Setelah dijawab oleh Rasulullah tentang Islam tadi, dijawab oleh Rasulullah salat 5 waktu sehari semalam, kemudian selebihnya adalah kesunahan atau keutamaan di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa bulan Ramadan, kemudian dilaksanakan juga zakat. Ini syariatnya memang turun secara bertahap, tidak sekaligus. Ibadah di dalam Islam turun secara bersamaan, bertahap, syariat satu persatu, kemudian sampailah kepada kita sempurna agama ini. Walladzi akramaka la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Walladzi akramaka, dan demi yang memuliakan engkau, la azidu, aku tidak akan menambahkan ala hadza, menambahkan amal ibadah sebagai muslim ini, wala anqusu minhu, dan tidak akan mengurangi. Dia melaksanakan itu yang Rasul perintahkan, dan dia juga tidak melebihkan dan atau mengurangkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaqa, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yabshiru Rasulullah yubashiru ashaba. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat biqudumi syahri Ramadan. Ketika itu Rasulullah memberikan kabar kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Fayaqulu ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamu fihi lailatun khairun min alfi syahr man harrama khairuha faqad harrama, rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Rasul mengabarkan kepada sahabat ketika turun syariat puasa ini dengan mengatakan, ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana bulan itu adalah syahrun mubarak, bulan kemuliaan. Kataballahu alaikum siyamu, Allah wajibkan kepada kalian agar berpuasa pada bulan itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man harrama khairuha faqad harrama. Siapa yang memuliakannya, kebaikan itu, maka dimuliakan. Wa an Salman al-Farisi, yang keempat adalah khotobana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu an, qala, beliau berkata, khutbana Rasulullah khutbah di hadapan kita semua fi akhir yaumin min Sya'ban, pada tanggal akhir atau akhir bulan Sya'ban. Faqala, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, qad adzullukum syahrun azimun mubarakun, sungguh aku akan menyampaikan kepada kalian ada bulan yang mulia, yang berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, ada di malam yang bulan. Ja'alallahu siyamuhu faridatun, Allah jadikan puasa pada bulan Ramadan itu adalah kewajiban. Wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan bangun malam pada malam-malam Ramadan menjadi dianjurkan. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Meniatkan untuk melakukan kebaikan di dalam Ramadan itu, karena kaman
siapa yang memenuhi perintah puasa di bulan Ramadan ini, maka dia menjalankan puasa berpahala sebagaimana ada sab'ina faridoh. Satu puasa berpenuhi 70 kefarduan fima siwahu selain puasa. Itu bandingan keutamaan pahala di bulan Ramadan. Wahuwa syahrus sabr, bulan puasa itu Ramadan disebut juga dengan bulan kesabaran. Bagaimana tidak, ketika makanan itu banyak, makanan yang halal ada di rumah kita sendiri, makanan milik kita sendiri, tidak ada yang melarang. Tetapi pada bulan puasa itu kemudian di siang harinya sebelum waktu berbuka tiba, maka menjadi dilarang dan tidak boleh disentuh sama sekali. Ini menjadikan bulan kesabaran. Betapa kita, keluarga, putra-putri kita sabar menunggu dari waktu sahur sampai waktunya berbuka nanti. Mereka baru boleh makan dan minum. Itu pun dengan aturan tidak mengikuti hawa nafsunya. Allah jadikan itu sebagai bulan sabar. Wasobru sawabuhul jannah, dan tidak ada pahala kesabaran kecuali surga. Wa syahrul muasah wa syahrul yuzad fi rizqil mu'min, di mana bulan itu adalah tempat untuk Allah berikan keutamaannya adalah di samping tadi kesabaran berbuah pahala surga, kemudian bulan ini Allah jadikan sebagai penambah rizki, keberkahan rizki setiap mukmin. Makanan yang biasanya tidak ada di bulan ini ada. Unik-unik yang biasanya jarang ditemui di bulan puasa hampir ditemui di waktu-waktu tertentu, seperti tradisi yang kita biasa makan dan minum di bulan Ramadan adalah tradisi kita kolak, kemudian bubur, tepung, kemudian ada kurma, ada takjil buka puasa itu, sirup es campur dan lain sebagainya, makanan-makanan khasnya puasa, termasuk di dalamnya tradisi masing-masing daerah. Kemudian manfaat toroso iman kama maghfiratun lidzunubihi wa itqu raqabatin minan nar. Karena maghfiratun, pada saat berbuka itulah Allah ampuni dosanya, wa itqu raqabatin, seolah-olah dia telah memerdekakan budak dan dia juga terbebas daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan qasamin ajri shaim syai'un, dan orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala dan tidak berkurang dari pahalanya orang-orang berpuasa. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, laisa la yajidu ma yuftiru shaim, apa yang tidak didapatkan orang-orang yang berbuka pada bulan puasa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza thawab min man fatara shaiman ala samratin aw syurbatin aw syurbati ma'in aw madqatil labanin. Memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa ala samratin, walaupun dengan sebuah samroh atau buah-buahan, aw syurbatin, atau hanya segelas air atau segelas susu, wa huwa syahrun awwalur rahmatin wa awsatihi maghfiratun. Di samping keutamaan yang tadi disebutkan, bulan Ramadan ini Allah sebutkan melalui Rasulnya bahwa syahru awalihi, bulan puasa itu awalnya 10 hari pertama adalah bulan atau hari yang di dalamnya terdapat rahmat. Wa awsatuhu, awalnya Allah berikan rahmat, bulan rahmat. Di pertengahan Ramadan Rasul mengatakan adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu wa a'taqahu minan nar. Siapa orang yang melaksanakan itu semua, memenuhi perintah Allah di dalam bulan Ramadan, melaksanakan keutamaan amal bulan Ramadan, maka Allah pastikan dia bebaskan dari api neraka. Fastaksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini, maka perbanyaklah di dalam bulan Ramadan itu hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah bulan Ramadan. Di antaranya adalah tardawna bihima rabbukum syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Allah menyebutkan, Allah menyampaikan bahwa keriduan Allah di dalamnya pada bulan puasa itu adalah diterimanya kesaksian setiap hamba, syahadatu an la ilaha illallah wastaghfirunah, dan Allah memberikan ampunan. Wa ammal khoslatani allatani, yang kedua daripada yang keempat tadi, 4 hal tadi, yang pertama adalah syahadatnya Allah terima, kemudian diampuni istighfarnya. Wa ammal khoslatani allatani la ghaniya lakum anhuma fatas'alunahul jannah wa ta'uduna
wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang dua hal selanjutnya adalah Allah berikan surga sebagai balasan dan perlindungannya dari api neraka. Wa man saqiya sha'iman saqahullahu min haudi syurbatan la yadma'u ba'daha hatta yadkhulul jannah hatta yadkhulal jannah. Barang siapa orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, kata Rasulullah, maka Allah akan balas memberikan minuman dari telagaku, syurbatan dengan satu kali minuman, la yadma'a ba'daha hatta yadkhulal jannah, sehingga minuman haud ini, telaga ini tidak akan membuatnya haus sampai masuk ke dalam surga. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi fi shahihima wa shahahahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi dalam kitab sahihnya dan disahihkan juga oleh Imam Baihaqi. Wa an-Nadhr bin Syaiban qala qultu li Abi Samah bin Abdurrahman haddatsani syai'in sami'tuhu min abika. Diriwayatkan juga sami'ahu abuka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa baina abika wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun fi syahr Ramadan. Qala na'am haddatsani abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala farada siyama ramadhana alaikum. Nah, ini menjadi dasar kewajiban bulan Ramadan. Ada banyak riwayat hadis sampai Rasul mengatakan langsung, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan puasa Ramadan kepada kalian, wa sunnanat lakum qiyamuh, dan menjadikan amalan sunnah untuk melaksanakan bulan Ramadan di malam harinya. Faman somahu, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, wa qamahu, dan orang itu memakmurkan, mengistiqomahkan, mengisi malam-malamnya itu dengan ibadah, dengan didasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanan wahtisaban, dan mengharap balasan pahala keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kharaja min dzunubihi, maka dia keluar daripada dosa-dosanya, atau dosa-dosanya itu keluar dari dirinya, kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya, kembali bersih, suci, tanpa ada dosa. Akhrajahun Nasa'i fi sunanihi, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang selanjutnya yang keenam, wa Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi SAW, dari istri beliau yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, berkata, kana yaumu Asyura, pada hari Asyura, yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Diceritakan dari Siti Aisyah bahwa pada hari-hari Asyura itu ada satu hari di mana orang Quraisy pada jahiliyah itu berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, berpuasa fil jahiliyah, pada masa jahiliyah itu. Falamma qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah somahu wa amara bisiyami, maka Rasulullah juga berpuasa, kemudian memerintahkan untuk berpuasa. Falamma farada Ramadana, itu sebelum ada perintah puasa Ramadan. Falamma furido Ramadana, ketika Allah memardukan bulan puasa, kana huwal faridoh, dan itu menjadikan kefarduan, wa taraka yauma Asyura, kemudian Rasulullah meninggalkan puasa bulan Asyura sebagaimana itu dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy jahiliyah pada masa itu. Faman syaa somahu wa man syaa tarakahu, barang siapa yang melaksanakan puasa maka dia melaksanakan, wa man syaa tarakahu, dan siapa yang tidak melaksanakan maka dia meninggalkan. Ini perlahan dari mulai kebiasaan atau amalan Rasulullah sebelum ada perintah puasa, maka orang-orang Quraisy itu melaksanakan puasa pada satu hari di bulan Asyura. Rasulullah kemudian berpuasa, tetapi setelah perintah Ramadan tiba, bahwa puasa Ramadan itu menjadi kewajiban bagi umatnya, umat beliau, kita semua ini, maka Rasulullah mulai meninggalkan puasa bulan Asyura itu. Akhrajahul Imam Malik fil Muwatta, itu yang disampaikan, dituliskan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Maja'a fi ma yasbutu fihi bihi syahrul Ramadan, bagaimana menentukan awal masuknya bulan Ramadan di dalam disiplin ilmu agama, di dalam syariat Islam sudah dijelaskan, maka itu insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Maja'a fi ma yasbutu bihi syahrul Ramadan, wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir